Mari kita melihat Mazmur yang ke-23. Kita akan baca ayat yang keempat, Mazmur 23 ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita, Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah Tuhan, sehingga kami hari ini mendengar firman yang menyentuh hati kami. Berkati hamba-Mu, sehingga dia menyampaikan firman-Mu dengan cara yang Tuhan sendiri pimpin, dan dengan perkataan yang berasal dari Tuhan. Tuhan yang tolong supaya pikirannya, hatinya, dan mulutnya dikuduskan oleh Tuhan, sehingga hati kami, pikiran kami, dan perbuatan kami mendapatkan pembentukan lewat khotbah pada hari ini. Berikan kami firman, bukan pikiran manusia. Berikan kami firman, bukan suara manusia. Biarlah Tuhan yang rela memakai suara manusia, rela memperdengarkan kebenaran-Mu melalui khotbah yang diperdengarkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun saya jalan di lembah maut, sekalipun saya dekat dengan kematian, saya tidak takut bahaya. Wah, yang tulis kalimat ini berani sekali ya. Daud tidak takut bahaya. Sekalipun dekat mati, tidak takut. Benarkah Daud tidak takut? Semua kalimat seperti ini adalah kalimat hasil bergumul, bukan kalimat yang langsung jadi. Adakah orang tidak takut mati? Tidak ada. Daud takut mati tidak? Dia takut mati. Kalau dia takut mati, kenapa bilang aku tidak takut bahaya? Dia tadinya takut, lalu dia belajar tidak takut. Dia tadinya gentar, lalu dia belajar tidak gentar. Dia tadinya merasa begitu takut, begitu gentar, begitu ingin lari. Tetapi Tuhan jaga dan akhirnya dia menjadi berani. Jadi ketika dikatakan aku tidak takut bahaya, ini bukan berarti dia tidak pernah takut. Daud yang tulis Mazmur 23 sering kali berada dalam keadaan takut. Dia takut dikejar Saul, dia takut. Diancam raja-raja Filistin, dia takut. Harus pergi berperang, dia takut. Di dalam ketakutan dia tanya, Tuhan, saya nggak suka takut. Saya benci takut. Takut bikin saya tidak berani bertindak. Takut bikin saya gelisah. Takut bikin saya tidak bisa tenang. Takut bikin saya tidak tahu bagaimana menikmati pimpinan Tuhan. Kalau begitu tolong supaya saya tidak takut. Tolong supaya saya mengalahkan rasa takut. Akhirnya Tuhan pimpin. Begitu dia kalahkan rasa takut, maka dia mengatakan saya sekarang menang. Tadinya kalah oleh rasa takut, sekarang menang. Maka dia bisa tulis, sekalipun aku dekat lembah maut, aku tidak takut bahaya. Kok bisa tidak takut? Karena tadinya takut, sekarang tidak takut lagi. Tadinya gentar, sekarang sudah menang. Oh, kalau begitu Daud mirip dengan kita. Kita juga takut, kita juga sering tidak berani. Kita sering tidak mau melangkah. Kita sering begitu kerdil hatinya. Tidak tahu bagaimana beriman kepada Tuhan. Tapi Tuhan latih. Kamu penakut? Iya Tuhan, saya penakut. Saya latih kamu supaya tidak penakut lagi. Oke Tuhan, latih saya. Caranya bagaimana? Dengan cara saya pimpin kamu dekat lembah maut. Loh, kok dekat lembah maut? Saya takut mati. Malah Tuhan kok pimpin saya dekat lembah maut supaya kamu berani. Kenapa bisa berani? Karena aku membimbing kamu. Saya bimbing kamu, saya ajar kamu, saya latih kamu sampai kamu berani melangkah bersama dengan aku. Jangan takut, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, aku tidak akan membiarkan engkau. Setelah Daud dipimpin Tuhan, baru dia bisa mengatakan, sekalipun aku dekat maut, aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu itu menghibur saya. Saya waktu lihat musuh begitu besar, saya takut. Tetapi saya tahu Tuhan menyertai saya. Daud begitu gampang takut. Kali yang paling menakutkan adalah kali ketika dia dikejar oleh Saul. Anak buahnya mengatakan, Tuan, Tuanku Daud. Daud kaget, ada apa? Ada pasukan Saul, 3.000 orang mendekat. Daud kaget, loh gak mungkin. Saul pasti tidak kejar saya.
Terakhir dia kejar saya bisa bunuh dia. Tapi saya cuma potong puncak jubahnya. Lalu saya katakan, oh Bapakku Saul, Raja Israel. Saya sudah potong ujung jubahmu. Saya tidak potong lehermu. Saya cuma ambil kain. Saya tidak ambil kulit dan dagingmu. Saya cuma ambil bajumu. Saya tidak ambil nyawamu. Berarti saya tidak mau bunuh engkau. Jangan kejar saya. Lalu waktu itu Saul menangis. Oh Daud anakku, ampuni saya ya. Saya tidak akan kejar kamu lagi. Saya tidak akan mau membunuh kamu lagi. Jadi waktu itu Saul sepertinya sudah bertobat. Tapi ternyata Saul tetap keras hati. Dia tetap mau kejar Daud. Maka di istana Saul tidak tenang. Dia mengatakan, kumpulkan 3.000 orang. 3.000 tentara sekarang. Semua kaget. Kenapa Tuan Raja? Kita mau pergi menyerang siapa? Cari Daud. Loh kenapa masih mau serang Daud? Katanya engkau sudah tidak akan kejar Daud. Harus kejar. Dia pengkhianat. Dia akan rebut tahta saya. Dia akan rebut tahtanya Yonatan. Dia akan jadi raja, menyingkirkan keluarga saya. Dia harus mati. Waduh, berarti engkau tidak mau membiarkan Daud? Engkau maunya dia mati. Dia harus mati. Akhirnya 3.000 orang pasukan dikumpulkan. Lalu segera Saul kejar Daud. Mereka cari di mana ada informasi tentang Daud. Dan banyak orang kasih informasi palsu. Banyak orang kasih informasi yang tidak benar. Bikin Saul marah sekali. Sekarang siapa beri informasi benar saya kasih hadiah. Siapa beri informasi palsu saya matikan. Wah akhirnya orang tidak berani lagi kasih informasi palsu. Lalu ada informasi masuk. Daud ada di daerah padang gurun. Kalau engkau kejar, engkau bisa berjumpa dengan dia. Maka Saul bawa 3.000 pasukan. Dan Daud dengar. Tuhan ada berita. Saul sudah dekat tempat kita. Daud langsung berdoa, Tuhan engkau sudah latih saya untuk tidak takut. Saya mau belajar tidak takut. Engkau sudah latih saya untuk tidak lari dari Saul. Untuk tidak lari dari bahaya. Sekarang saya mohon Tuhan lindungi saya. Jaga saya. Berikan kepada saya kekuatan. Supaya saya tidak takut. Akhirnya Tuhan menguatkan Daud. Aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Engkau akan jadi raja. Dan aku akan melindungi engkau. Wah Daud senang. Tuhan saya percaya kepadamu. Maka Tuhan jaga Daud. Pasukan Saul 3.000 sudah berkemah dekat padang gurun. Lalu mereka berkemah di situ. Tuhan beranugerah kepada Daud. Tuhan bikin Saul dan pasukannya tiba-tiba jadi ngantuk. Wah Saul lagi duduk-duduk. Ngantuk ya. Saya mau tidur dulu ya. Oh iya Tuhan. Ayo penjaga-penjaga atur jaga malam. Iya atur jaga malam. Hei kamu pasukanmu jaga dari jam 9 sampai jam 11. Oke. Pasukan B dari jam 11 sampai jam 1. Oke. Pasukan C dari jam 1 sampai jam 3. Siap. Pasukan D dari jam 3 sampai jam 5. Oke. Pasukan saya dari jam 5 sampai jam 7. Siap. Sekarang yang harus jaga. Yang tidur. Wah yang mau tidur udah ngantuk. Saul sudah ngorok. Kenapa Saul ngantuk? Karena Tuhan bikin dia ngantuk. Tapi yang dibikin ngantuk bukan cuma Saul. Tentara mulai ngantuk. Yang harusnya jaga jam 11 mulai rasa ngantuk. Oh kok ngantuk ya? Kita nggak boleh ngantuk loh. Kita harus jaga. Oke jaga. Mata dibuka. Sudah. Mata sudah dibuka. Oke, sudah dibuka? Sudah. Bisa tahan? Bisa. Berapa lama? Nggak tahu. Kok ngantuk ya? Kenapa kita semua ngantuk? Tentara kok ngantuk? Aduh nggak tahu. Ya sudah, kita harus jaga jam 11 sampai jam 1. Tapi kita bikin giliran lagi yuk. Oh iya. Kamu dulu jaga jam 11 sampai jam 12 baru kami. Oke? Oh iya oke. Enggak. Kamu dulu jaga baru kami. Enggak. Kamu dulu jaga baru kami. Akhirnya mereka bertengkar. Tapi karena ngantuk bertengkarnya pun nggak tuntas. Kamu dulu jaga baru kami. Enggak, kamu dulu baru. Wah semua tidur. Semua tidur enggak ada yang jaga. Ini pasukan apa? Tentara kok amatir begini. Mana boleh tentara ngantuk semua. Lalu Daud mendekat dengan pasukannya. Juga ada seorang yang nanti jadi panglima hebat namanya Yoab. Yoab mendekati Daud mengatakan, Tuhan itu perkemahan tenang sekali. Jangan-jangan jebakan. Tapi Daud mengatakan tidak. Ini bukan jebakan, Tuhan menolong kita. Seluruh pasukan Saul ketiduran. Maka mereka mendekat, lihat benar. Ini menjadi pasukan, namanya pasukan berani bobo. Ada pasukan berani mati, ini pasukan berani bobo. Semuanya tidur. Yoab heran, Tuhan mana ini? Semuanya tidur. Iya ya, waduh kalau tentara Israel kayak begini gimana kita bisa bertahan? Ini pasukan amatir, shh, jangan ribut nanti mereka bangun. Oh iya, Tuhan ini pasukan amatir. Iya, kita dekat ya. Iya. Lalu mereka dekat, begitu mereka dekat, wah ternyata ada choir.
Ada sopran, ada bass, ada tenor. Wah, semuanya tidur. Maka Daud mendekat ke tempatnya Saul. Saul ada di mana? Di tengah perkemahan. Kalau gitu kita mengendap-endap dekati Saul. Mau ngapain Tuhan? Kita bunuh dia ya. Tuhan, kamu gak usah pergi. Biar aku yang pergi. Aku bawa satu tombak, dekat Saul, saya tancapkan satu kali. Kalau dia teriak, biar saya yang mati. Tapi Saul sudah mati duluan. Daud mengatakan, enggak, kita ambil tombak dekat kepalanya dan kita ambil kendi airnya. Loh, kenapa ambil kendi air? Habis ambil apa lagi? Dia nggak bawa apa-apa selain itu. Sudah, kita ambil tombak dan kendi air. Oke. Maka Daud ambil tombak dan kendi air dekat Saul. Saul lagi tidur. Saul tidur pules sekali. Sudah tidur pules. Daud lihat wajah Saul. Aduh, ini wajah yang aku sangat kagumi. Ini adalah Raja Israel. Lalu di sebelahnya tentara Daud mengatakan, Tuhan, tikam, iris leher, hancurkan kepala. Ngawur, ngomong kok sadis begitu. Habisnya ini kan musuhmu. Dia mau bunuh kamu. Lebih baik kamu bunuh dia supaya dia nggak bunuh kamu. Kalau dia sudah mati, dia nggak akan kejar kamu. Udah mati kok. Jadi bunuh dia ya. Kalau engkau tidak mau, aku yang bunuh. Aku tikam satu kali. Setelah itu selesai. Daud mengatakan, sini, saya bicara sebentar. Ada apa? Tahu tidak siapa dia? Tahu, Saul. Tahu siapa dia? Iya, Saul. Siapa dia? Ya, Raja Israel. Kamu tahu bagaimana dia jadi Raja Israel? Gimana ya? Dia diurapi. Tahu siapa yang urapi? Tuhan yang urapi. Tahu tidak? Daud lupa. Ini kan lagi tidur semua. Dia ngomong keras. Tahu tidak? Dia diurapi Tuhan. Shh, Tuhan. Lalu Saul mau bangun. Tapi Tuhan kasih bikin lebih ngantuk lagi. Saul sudah mau bangun. Mendadak masuk ke dunia mimpi lagi. Saul lagi mimpi sudah bunuh Daud. Nah ini mimpinya Saul. Tetapi yang aslinya Daud bisa bunuh Saul. Maka Daud mengatakan yang sudah diurapi oleh Tuhan tidak boleh kita bunuh. Tahukah kamu apa hukumannya kalau bunuh orang yang diurapi oleh Tuhan? Hukumannya mati. Kamu bunuh dia, saya akan bunuh kamu. Hah? Tuhan, aku tentaramu. Ini musuhmu. Dia mau bunuh kamu. Kamu mau dibunuh oleh dia. Lalu saya adalah tentaramu. Saya bunuh dia demi kamu. Sekarang kamu mau bunuh saya karena bunuh dia. Daud bilang, iya. Kalau kamu bunuh dia, saya bunuh kamu. Kenapa? Karena kamu membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan sudah urapi dia. Siapa matikan dia? Saya matikan dia. Waduh, kamu begitu cinta Saul? Bukan, saya bukan cinta Saul. Saya cinta Tuhan. Kalau Tuhan sudah urapi orang ini, jangan sentuh dia. Kalau Tuhan mau bunuh dia, biar Tuhan yang bunuh, jangan kita. Sekarang ambil kendi air, ambil tombaknya. Kita pergi dari sini. Maka mereka ambil kendi air, ambil tombak, lalu pergi. Sudah pergi. Tentaranya Saul semua tidur. Tentara Daud semua heran. Ih, boboknya nyenyak loh Tuhan. Iya ya, kayak dikasih bius. Kalau kesandung kira-kira mereka bangun gak? Jangan coba-coba. Sudah kita pergi sekarang. Akhirnya mereka pergi. Kemudian pagi-pagi Daud ada jiwa nakal. Daud ini agak jahil. Dia mulai teriak, "Hei Abner!" Abner masih bobo karena ada roh ngantuknya tadinya. "Hei Abner!" Ya ma, bentar lagi ma. Kok ma? Aku kan tentara. Ada apa ini? Siapa yang teriak? Abner! Abner bangun. Waduh, lalu semua tentara bangun. Yang harusnya jaga juga bangun. Enggak, kami enggak tidur, kami jaga. Semua kaget, semua bangun. Lalu ada suara Daud, Abner! Abner kaget. Abner teriak, "Hei, ini pasukan raja. Jangan teriak sama pasukan raja." Tiba-tiba ada suara mengatakan, "Pasukan raja kok ngantuk kan?" Enggak, kami enggak ngantuk. Kami bangun dari tadi. Kalau bangun dari tadi, di mana air tuan rajamu dan tombak yang dekat kepalanya? Saul juga ikut bangun. Ada apa ini? Itu anakku Daud ya? Itu suara Daud. Daud, itu kamu ya? Daud benci sekali. Ini orang pura-pura baik padahal jahat. Ya tuanku Raja Saul, ini saya. Oh anakku, panggil anak lagi. Dulu panggil anak, sekarang mau bunuh. Mana ada papa mau bunuh anak seperti ini. Ya tuanku Raja, oh anakku Daud. Sudah tuanku Raja, gak usah anak-anak. Saya mau dibunuh kan? Iya Tuhan, iya Daud, saya mau bunuh kamu. Tapi enggak, sekarang saya enggak bunuh lagi. Saya sayang kamu, I love you. Aku cinta kamu seperti anak sendiri. Itu mulutnya, dalam hatinya, mati kamu, mati kamu, mati kamu. Nah ini Saul, mulutnya begitu manis, hatinya begitu pahit. Mulutnya begitu pura-pura, hatinya begitu penuh dengan kebencian. Jangan jadi orang seperti ini ya. Mulutnya begitu baik, hatinya masih ganas, bukan main. Mulut mau mencium, hati mau menikam. Nah inilah Saul. Anakku Daud. Daud sudah bilang, sudahlah anak. Ya Raja Saul, sebentar lah saya mau ngomong sama Abner dulu. Maaf ya, lagi sibuk. Abner kayak, apa lu teriak-teriak?
Saya mau tanya, di mana kendi air Tuan Rajamu? Dan di mana tombak Tuan Rajamu? Ya ada dekat kepalanya. Coba lihat. Dia lihat, sudah nggak ada. Loh di mana? Ada di tanganku, kata Daud. Ini tombaknya, ini kendi airnya. Ada di saya. Saul kaget, iya. Berarti Daud sempat dekat saya. Wah, Abner marah sekali. Mana yang jaga? Tentara yang jaga pura-pura. Ini raja nggak dilindungi. Dasar kalian ini pemalas. Semua tukang tidur. Lalu prajurit juga marah. Tuan Abner memang nggak tidur. Saya tidur sebentar. Semua juga tidur Tuan. Kenapa kita semua tidur yang nggak tahu? Lalu Daud teriak lagi. Abner, kamu mesti dihukum mati. Kamu tidak becus menjaga raja. Abner malu tapi nggak bisa jawab. Dia bilang, Daud, never mind. Nah selesai. Nah maka waktu itu Saul mengatakan, oke Daud, saya nggak jadi kejar. Ayo 3.000 tentara kita pulang. Bobok di rumah lebih enak daripada bobok di padang gurun seperti ini. Ayo pulang. Lalu pasukan berani bobok, akhirnya pulang. Nah ini Daud diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Daud mengatakan kita nggak bisa gini terus. Dikejar Saul terus. Tahu tidak Saul tidak akan kejar kemana. Kalau kita pergi ke orang Filistin. Masa kita mau pergi ke orang Filistin? Iya, mari kita berkemah di tempat namanya Ziklag. Ini tempatnya Filistin, lalu kita pelan-pelan serang orang Filistin. Loh, Tuan Daud maksudnya gimana? Ini strategiku. Kita bantu Israel dengan cara melemahkan orang Filistin. Caranya gimana? Dengan cara tinggal di tempat Filistin. Hah? Tinggal di tempat Filistin? Lalu ngapain? Lalu kita perangi orang Filistin. Tapi pura-pura kita bilang kita perangi Israel. Pokoknya bohong dikit lah. Oh gitu ya? Ya pokoknya gitu. Ikut ya, kita pergi ke Ziklag. Maka mereka 600 orang pergi ke Ziklag. Seluruh tentara Filistin kaget. Ini kan musuh kita, ngapain kamu di sini? Daud mengatakan, damai saudaraku, damai. Damai? Kamu kan Daud pembunuh orang Filistin. Itu kan dulu, sekarang sudah pensiun. Kenapa pensiun? Karena sekarang saya dikejar-kejar Saul. Saul maunya saya mati, jadi saya sudah nggak mau tinggal di Israel. Sekarang saya mau tinggal di Filistin. Wah, raja Filistin senang. Ada satu raja langsung sambut Daud, welcome to the club. Kamu mau tinggal di mana? Kami mau tinggal di Ziklag. Perang bersama kami ya? Iya, nanti kami akan menjarah kota-kota Israel. Oke, silakan. Tapi lapor, sudah menjarah kemana lapor? Setelah itu ada pajak untuk tentara Filistin dan raja-raja Filistin. Mengerti? Daud bilang mengerti. Kami sekarang jadi orang Filistin. Akhirnya Daud jadi warga naturalisasi Filistin. Nah sekarang kamu jadi orang Filistin ya? Oke. Nah mereka tinggal di Ziklag dan Saul tidak mungkin kejar ke daerah Filistin. Lalu Daud mengatakan, hei 600 orang siap. Siap kemana? Mari kita perangi daerah timur, daerahnya Filistin. Loh kita mau serang orang Filistin? Iya. Tapi kita akan habisi mereka. Sehingga mereka tidak mungkin memberitakan bahwa kita menyerang mereka. Maka Daud menyerang perkampungan Filistin. Daud menyerang kota berkubu Filistin. Semua orang Filistin dekat Ziklag dibantai oleh Daud. Daud mengalahkan Filistin sangat efektif. Di dalam firman Tuhan, Tuhan mengatakan kepada Yosua, masuk ke Kanaan dan taklukkan seluruh penduduk Kanaan. Tapi Yosua gagal menyelesaikan, lalu setelah itu para hakim gagal menyelesaikan. Tapi di dalam kitab Samuel, Daud akan menghabisi orang Filistin dan akhirnya memberikan tanah Kanaan bagi Israel. Daud yang akan berhasil. Maka Daud terus perang, bayangkan ya. Di dalam keadaan sulit, di dalam keadaan dikejar-kejar, dia tetap tahu tugasnya di hadapan Tuhan. Saudara tahu tugas saudara di hadapan Tuhan? Banyak kali dari kita kalau sudah marah, kita tidak mau jalankan tugas kita. Aku dijahatin orang lain. Aku diperlakukan tidak adil. Aku diperlakukan jahat. Sudah, saya nggak mau melayani lagi. Nah ini sifat orang Kristen. Orang Kristen manja. Orang Kristen gampang sakit hati. Orang Kristen gampang mundur. Orang Kristen tidak punya niat. Orang Kristen tidak punya bobot di dalam menjalankan pelayanan. Terlalu cengeng. Terlalu manja, terlalu mementingkan perasaan sendiri, terlalu gampang menyerah. Iblis langsung tepuk tangan, bilang nah ini orang Kristen favorit saya. Yang gampang sakit hati, gampang ngambek, gampang gak mau kerja. Pokoknya kalau sudah marah, gak mau lagi. Aku protes, aku gak mau lagi. Daud tidak. Daud mau dibunuh Saul, dia tetap tolong Saul. Daud dibenci orang Israel, dia tetap tolong orang Israel. Dia tetap jalankan tugas perang dengan orang Filistin. Apa tugasmu Daud? Perang dengan Filistin. Kamu sudah jadi tentara? Sudah. Sekarang perang lawan Filistin. Oke, sekarang dia dipecat jadi tentara. Dikejar-kejar oleh Saul. Dia tetap mau menjadi tentara yang mengalahkan orang Filistin. Jadi dia tidak menyerah. Dia tahu tugasnya dan dia tidak berhenti dari tugasnya. Sekarang saya tanya, bagaimana dengan engkau? Tahukah engkau tugasmu apa? Kalau tahu kenapa tidak kerjakan? Kalau tahu kenapa gampang sakit hati? Kalau tahu kenapa gampang pentingkan diri? Orang Kristen kalau bobotnya seperti ini, kekristenan tidak mungkin berkembang. Nah maka Daud mengatakan tugas saya adalah perangi orang Filistin.
Loh kan kamu bukan tentara Saul lagi. Nggak peduli. Saya di jabatan struktur ataupun tidak. Saya tidak peduli. Sekarang banyak orang maunya jabatan. Kalau aku tidak jadi diaken, aku tidak jadi penatua. Nggak mau. Enak aja, saya orang senior, kenapa nggak diangkat? Ini orang nggak ada gunanya. Tidak akan dipakai Tuhan. Tapi orang yang mengatakan saya diangkat, saya tidak diangkat, itu perkara kecil. Saya diangkat, saya tidak diangkat, saya tidak peduli. Tugasku adalah melayani Tuhan. Saya akan melayani Tuhan. Nah ini Daud, kamu ada di struktur pemerintahan tentara Saul? Enggak. Kamu siapa? Pelarian. Dianggap jahat. Menjadi renegade. Menjadi buronan. Menjadi narapidana. Menjadi orang terdakwa. Mau dibunuh oleh Saul. Waduh, kasihan banget kamu ya. Jadi kamu adalah kelompok yang ditolak oleh Saul? Iya. Lalu mau apa? Mau perang dengan Filistin. Loh, kenapa perang dengan Filistin? Karena itu tugasku dari Tuhan. Entah saya dapat jabatan, entah saya diusir, saya tetap harus tuntaskan tugas dari Tuhan. Nah maka Daud mengatakan, ayo orang-orang 600, perang lawan Filistin. Mereka perang, lalu setelah itu ketemu Raja Filistin. Hei, kalian dari mana? Daud mengatakan, kami baru membantai orang Israel. Oh bagus, tapi Daud sengaja menipu musuhnya. Kalau saudara bilang, kan gak boleh bohong, yang ditipu musuh, menipu musuh masih boleh. Saudara kalau menipu musuh pun gak boleh, saudara mana bisa jadi mata-mata. Kalau ada orang CIA menyamar di tempat teroris, lalu ditanya, kamu siapa? CIA lagi menyamar, ini CIA bodoh. Nah maka Daud mengatakan, saya sudah mengalahkan orang Israel. Nah raja-raja Filistin senang, Daud sudah jadi milik kami, dia sudah dibenci oleh Saul, dia pasti akan tolong kami mengalahkan Saul. Lalu orang Filistin bikin rapat seluruh raja kota. Mereka kumpul dan mereka mengatakan, kita sepakat bersatu. Mari singkirkan perbedaan. Nah orang Filistin sekarang mulai berdamai. Mereka mau menyerang Saul di dalam satu kekuatan bersama. Akhirnya mereka rapat, mereka mengatakan tidak lama lagi kita akan kerahkan seluruh tentara untuk menghancurkan Saul. Biar Saul mati, biar Israel hancur. Lalu tentara kita ada berapa? Ada banyak. Ada raja kota di timur, silakan bangkit berdiri. Raja kota timur bangkit berdiri. Aku raja kota timur. Pasukanku ada 500. Nah 500, terima kasih. Raja kota di sebelah utara silakan. Raja kota utara, perkenalkan. Saya punya 700 orang. Kamu ada berapa? Saya punya 1000 orang. Kamu ada 300 orang. Kamu ada 1500 orang. Kamu ada 1200 orang. Begitu digabung, orang-orang Filistin yang akan menyerang jumlahnya lebih dari 50.000 orang. Jumlah besar sekali. Lalu satu orang berdiri mengatakan, masih ada tambahan 600 orang. Tambahan dari mana? Dari pasukan Daud. Daud itu kan yang membunuh berlaksa-laksa. Ya, sekarang dia sudah milik kita. Dia sudah dibenci oleh Saul. Kita ajak dia perang lawan Saul. Dia pasti senang. Dia akan hancurkan Israel dan kita akan menang. Oke, akhirnya orang datang ke Daud. Daud, Filistin merancangkan perang besar melawan Israel. Wah, Daud kaget. Lawan Israel? Iya. Jadi kamu ada berapa? Ada 50.000 tentara. Plus kamu dan 600 tentaramu. Mari kita gabung, mari kita hancurkan Israel. Daud kaget sekali. Jadi Israel bahaya besar ini. Saul bisa mati, Yonatan bisa mati. Dia begitu ketakutan, dia doa sama Tuhan. Tuhan, aku harus gabung mereka kah? Kalau aku gabung, aku harus menyerang. Apakah aku harus berperang melawan Saul? Daud begitu bingung, dia serahkan ke Tuhan. Biar Tuhan yang atur. Kalau kita harus berperang, kita berperang. Lalu di tengah-tengah perang kita balik, hancurkan orang Filistin. Tapi kalau hancurkan orang Filistin, kita pasti dibantai oleh orang Filistin. Bagaimana ini? Daud ada dalam posisi yang sulit sekali. Maka Daud mengatakan, oke, kita akan ikut pergi berperang. Nah, semua tentara 600 bingung. Daud, kita akan berpihak ke siapa? Belum tahu, nanti kita tanya Tuhan. Oh begitu ya? Iya, pokoknya kita ikut baris dulu. Maka mereka baris. Ada puluhan ribu orang Filistin termasuk Daud sedang berbaris. Waktu mereka baris, pemimpin yang mimpin perang mengecek satu-satu. Mana pasukan? Sudah kumpul semua? Sudah. Yang dari timur? Sudah. Yang dari barat? Sudah. Selatan, utara, dari semua tempat, sudah. Lalu pasukan Daud yang bilang, sudah hadir. Nah pasukan Daud juga sudah hadir. Tapi beberapa tentara dan Raja Filistin protes. Jangan ajak Daud. Kenapa? Tahu enggak? Paling penting bagi Daud adalah untuk mendapatkan hati Saul. Caranya mendapatkan hati Saul apa? Hati Saul didapat kalau dia dapat kepala kita.
Kalau dia potong kita, lalu dia matikan kita, baru dia nanti diampuni Saul. Jadi dia cuma pura-pura ikut kita, nanti dia akan hancurkan kita. Oh gitu ya. Jadi gimana? Suruh pulang aja lah, lagian cuma 600 orang. 600 kan dikit, 600 tapi jago-jago. Satu orang bisa kalahkan 1000 loh. Jadi 600 ini bisa kekuatannya lebih besar dari kita semua. Enggak, suruh pulang aja. Ya sudahlah, akhirnya Daud dipanggil. Daud, ya ada apa? Kamu gak usah ikut perang, kamu pulang aja. Karena kita mau perang lawan Saul, jangan-jangan kamu malah berpihak sama Saul. Oh ya sudah, kalau nggak percaya saya pulang. Udah pulang aja ya? Iya, pulang. Oke, pasukan, kita balik ke Ziklag. Lo nggak jadi perang? Nggak. Jadi kita berpihak siapa? Nggak usah, kan nggak jadi perang. Oke, mereka pulang. Waktu mereka dekat ke Ziklag, mereka lihat ada asap naik. Mereka kaget. Lalu tentara Daud mengatakan, Ziklag terbakar. Semua kaget. Mereka lari ke Ziklag, mereka lihat rumah, kemah-kemah mereka sudah terbakar semua. Ternak mereka semua habis. Dan istri, juga anak-anak mereka sudah nggak ada lagi. Daud kaget sekali. Oh Tuhan, di mana keluargaku? Kami pergi tinggalkan untuk berperang. Sekarang kami kembali, semua sudah hilang. Semua tentara nangis. 600 tentara nangis sampai tidak bisa nangis. Keluarga kami sudah mati. Keluarga kami sudah tidak ada. Keluarga kami sudah tidak lagi hidup. Mereka nangis dengan sedih. Sampai ada satu orang mengatakan, hei pasukan Daud, jangan nangis. Kenapa? Karena pasukan Amalek menculik istri dan anak-anakmu. Semua masih hidup, diculik, gak ada yang dimatikan. Oh begitu ya. Kalau begitu mari kita pergi untuk menyerang orang Amalek dan rebut kembali keluarga kita. Tapi sebagian mengatakan, aduh kami sedih sekali, masih shock. Gak berani pergi perang. Hah? Tentara kok bisa shock? Ayo kita perang, masih gemetar tangannya tuh. Jadi kami kurang bisa perang, nanti kalau perang kalah, kita jaga tempat aja boleh nggak? Jaga tempat, iya oke kamu jaga tempat. Kenapa nggak mau perang? Gemetar. Tuh lihat tangannya nggak bisa diam. Tuh, tangan kirimu kenapa diam? Oh ya lupa. Dua-dua gemetar, kami nggak bisa perang. Sudah ya kami tinggal aja ya. Ya sudah kalian tinggal jaga barang, kita pergi menyerang. Maka sebagian tinggal, sebagian pergi perang. Mereka kejar orang Amalek, mereka kalahkan. Mereka dengan kekuatan dari Tuhan berperang. Akhirnya seluruh Amalek tumpas. Dan keluarga mereka masih utuh semua. Mereka senang. Istriku, anak-anakku semua utuh. Mereka peluk orang-orang yang mereka sayang. Dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan masih menyertai kita. Lalu ternyata harta dari orang Amalek begitu banyak. Mereka rebut, mereka ambil. Mereka bawa pulang ke Ziklag. Sampai ke Ziklag orang-orang yang tunggu mengatakan, puji Tuhan sudah menang. Ayo kita bagi-bagi jarahan. Yang pergi perang mengatakan, bagi jarahan, lu kerja apa? Kami kerja nungguin barang. Enggak ikut perang mau dapat bagian? Ya boleh dong. Enggak, yang dapat bagian cuma yang pergi perang. Tapi Daud tahu kalau pasukannya pecah, pasukannya akan lemah. Maka dia mengatakan, ini hari pesta. Karena kita baru mengalahkan Amalek. Semua bagi, semua bersenang-senang. Jangan ada perpecahan. Nah Daud pintar sekali cara menjaga seluruh kelompoknya untuk tetap satu. Hati-hati ya, iblis mau bikin gereja Tuhan pecah. Kalau gereja Tuhan pecah, kekuatannya sangat rendah. Tidak ada kekuatan apapun. Jangan mau dipecah sama setan. Setan hobi bikin pecah. Tuhan Yesus sudah menyatukan kita dengan darahnya. Jangan kacaukan pekerjaan Tuhan Yesus dengan dengar pekerjaan iblis. Iblis mau bikin pecah. Tapi Tuhan akan jaga umatnya tetap satu. Maka mereka tetap satu. Lalu Daud doa sama Tuhan. Tuhan, saya mengalami bahaya berkali-kali. Saya terus mengalami bahaya, Tuhan latih saya kuat, saya tidak berani, saya takut, saya tidak tahu harus melakukan apa. Tolong saya dikuatkan oleh Tuhan. Maka Tuhan terus kuatkan Daud. Daud dilatih untuk kuat, Daud dilatih untuk mengandalkan Tuhan. Daud dilatih di dalam bahaya. Tuhan latih kita dengan menghadapkan kita pada bahaya. Saudara jangan takut kalau hidupmu penuh bahaya. Tetap ingat Tuhan jaga, tetap ingat Tuhan sertai. Justru harus takut kalau hidup kita terlalu tenang, hidup kita terlalu enak. Hidup kita terlalu santai, kita tidak rasa perlu Tuhan. Tapi Daud tidak pernah tenang, tidak pernah santai. Dia terus dikejar bahaya. Sehingga dia mengatakan, Tuhan kalau Engkau tidak melindungi saya habis. Kalau Tuhan tidak jaga saya mati. Kalau Tuhan tidak kasihani saya sudah tidak mungkin bertahan. Nah inilah cara Tuhan jaga Daud. Dan Daud menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Engkau adalah Tuhanku. Aku mau melayani Engkau sampai selama-lamanya. Aku tidak akan meninggalkan tugas yang Kau percayakan kepada saya. Daud setia melayani Tuhan. Tetapi Saul sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Saul dari pulang kejar Daud, dia dengar kabar. Orang Filistin bersatu mau menyerang Israel. Saul menjadi begitu takut. Wah, sekarang Filistin jadi kuat. Coba kirim mata-mata.
kira-kira ada berapa banyak pasukan orang Filistin yang ada menyerang kita? Mereka dapat laporan, pasukan orang Filistin ada banyak Tuhan. Diperkirakan ada puluhan ribu. Saul kaget dengar puluhan ribu. Dia begitu ketakutan. Kita harus berperang. Kita akan pergi ke bukit dan kita akan siap menghadapi orang Filistin. Wah, dia ketakutan sekali. Tapi di tengah takut dia nggak mau datang ke Tuhan. Dia sudah melupakan Tuhan. Dia langsung panggil orang-orang. Saya mau tahu kita ini bisa perang menang atau enggak ya. Saul sudah melupakan Tuhan. Dia tidak lagi datang ke Tuhan. Saudara, hati-hati. Banyak orang Kristen lupa Tuhan. Tidak mau datang ke Tuhan. Cuma tahu cari kesenangan dari dunia. Kesenangan dunia bikin orang lupa Tuhan. Sudah lupa Tuhan, kesenangan dunia balik jadi jerat. Lalu setelah jadi jerat menyiksa, menghancurkan batin dari orang-orang yang melupakan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Sekali lagi saya ajak saudara untuk ingat ini. Jangan tinggalkan Tuhan. Datang kepada Dia, tinggalkan dosamu. Jangan tinggalkan Tuhan. Saul tidak mau. Dia tidak mau karena dia cinta tahtanya. Dia cinta nama besarnya. Dia cinta anak-anaknya. Dia cinta dinastinya harus jadi raja terus. Maka dia tidak mau dengar bahwa Daud sudah dipilih menjadi raja. Dia maunya saya jadi raja. Maka di dalam niat dirinya mau jadi raja. Dia tidak mau dengar Tuhan. Di tengah-tengah bahaya, dekat dengan orang Filistin mau perang. Dia mengatakan saya tidak mau cari Tuhan. Saya tidak perlu cari Tuhan. Loh, kalau kamu tidak cari Tuhan, mau minta nasihat dari mana? Saya mau minta nasihat dari orang mati. Hah? Dari orang mati? Aku mau dengar nasihat orang mati, karena orang hidup gak ada yang bisa nasihati saya. Aduh, di mana ya? Mau dengar nasihat orang mati kemana? Coba cari pemanggil arwah. Hah? Tuhan, pemanggil arwah kan dilarang. Di dalam Taurat dikatakan yang memanggil arwah harus dihukum mati. Dan engkau Tuhan sudah hukum mati pemanggil-pemanggil arwah. Sekarang pemanggil arwah sudah gak ada lagi. Yang ada adalah pemanggil arwana kalau mau. Mau? Tidak, saya mau cari pemanggil arwah. Di mana pemanggil arwah? Tuhan sudah dibilang gak ada lagi. Kan engkau sendiri yang hukum. Engkau sendiri yang usir mereka, yang bunuh mereka. Sudah gak ada lagi. Tapi Raja Saul mengatakan, saya percaya masih ada. Tapi mereka pura-pura. Mereka gak pakai label pemanggil arwah. Mereka pakai label yang lain. Ada banyak, coba cari. Kalau ketemu kasih tahu saya. Maka mereka cari, mereka ketok satu-satu tempat orang-orang yang ada di perkampungan, di tempat orang miskin, di pinggiran kota. Permisi, ya ada apa? Ini usaha apa ya? Ini usaha cuci baju, laundry. Oh, cuci baju, ini bukan pemanggil arwah. Bukan. Bener bukan, kan udah dilarang. Oke, bukan. Cari lagi. Ini usaha apa? Oh, ini usaha ayam panggang. Usaha ayam panggang ya, bukan pemanggil arwah. Bukan. Kami cuma ngerti arwah ayam. Jadi kami nggak panggil arwah manusia. Pokoknya bukan. Wah, maka tentara bilang, Raja Saul, kami sudah cek nggak ada. Kamu cek caranya bagaimana? Ya kami ketok, kami tanya. Aduh, bodoh banget sih kamu. Kamu pakai baju tentara? Iya. Ya mana ada yang ngaku? Kamu pakai baju tentara, ketok tanya, pasti nggak ada yang ngaku. Oh iya juga ya Tuhan, jadi mesti gimana? Udahlah, kalian tentara nggak bisa spionase. Maka Saul menyamar. Dia menyamar jadi orang biasa, dia menyamar jadi orang yang suka langganan ke pemanggil arwah. Lalu Saul bilang, nih masih kelihatan kayak raja, semua tentara kaget. Kayak orang pinggir jalan. Nah, sekarang aku raja pinggir jalan. Shh, semua menyamar kayak saya ya. Jangan ikut-ikut, jangan salah loh. Kita semua adalah orang-orang yang mau cari arwah, bukan raja. Ingat ya, jangan salah ya. Iya Tuhan. Baik, awas loh. Jadi tentara yang becus. Pokoknya jangan membongkar samaran kita. Sekarang ganti baju, semua pakai baju kayak saya. Maka mereka semua pakai baju orang pinggir jalan, orang preman, orang miskin, orang yang akan cari arwah. Maka mereka beberapa orang cari. Saul pura-pura menjadi orang pencari arwah. Dia lihat ada satu perempuan, mukanya itu mirip tukang sihir. Nah, ini perempuan pasti pemanggil arwah. Ayo kita dekati. Oh iya Tuanku Raja. Shh. Oh iya maaf. Engkau bukan raja. Oke Tuanku preman. Ah iya bagus. Panggil saya Tuanku preman. Oke. Maka mereka dekat, mereka ketok. Permisi. Ada apa? Saya mau cari arwah. Oh cari arwah, nggak ada. Kan nggak boleh, udah dilarang sama Raja Saul. Sudah jangan pura-pura kita bayar mahal. Oh gitu ya, oke silakan masuk. Tuh kan benar, ada pencari arwah. Maka mereka masuk ke rumah perempuan ini. Perempuan ini tanya, mau panggil arwah siapa? Tuanku preman, mau panggil siapa? Saul mengatakan, saya mau panggil Samuel. Samuel, kenapa panggil Samuel? Karena saya biasa dengar nasihat dari Samuel. Saya mau tahu Samuel kasih nasihat apa sama saya. Maka tolong panggilkan Samuel. Hei perempuan, panggilkan roh Samuel. Perempuan itu kaget. Samuel yang mana Tuhan? Samuel ada banyak. Samuel yang mana? Yang
hakim itu loh yang melantik yang melantik Raja Saul jadi raja. Pokoknya panggil dia. Oke, saya panggil. Bentar ya, ini perlu konsentrasi besar. Tolong duduk dengan tenang. Saya mau panggil arwahnya. Bentar ya. Oke, bentar. Oh, Saul heran. Kenapa musik itu? Shh. Ini adalah lonceng pemanggil arwah Tuhan. Memang bunyinya gitu. Oh iya, oke. Oh, syakaraba. Kok kayak apa ini ya? Kamu benar panggil arwah? Benar Tuhan, shh, diam dulu lah. Ini kalau mau dipanggil, kamu harus tenang, oke? Oh, nah sekarang saya sudah kontak ke dunia orang mati. Oh udah kontak, oh, udah masuk, sudah. Sekarang diam ya, ini ada banyak orang. Saya mesti cari yang namanya Samuel. Bentar ya, oh Samuel. Lalu Saul makin heran, ini asli atau enggak sih? Oh, tiba-tiba perempuan ini diam. Loh, kamu kan Saul. Saul kaget. Kok kamu tahu? Aku kan sudah menyamar. Karena aku dibisikin sama arwah kalau kamu itu Saul. Wah, Saul jadi senang. Berarti lu benar-benar bisa ngomong sama arwah ya? Lumayan. Oke, sudah ketemu Samuel? Bentar, saya melihat ada sesuatu yang ilahi keluar dari bumi. Yang ilahi keluar dari bumi. Gitu ya? Kamu lihat ada apa? Ada orang wajahnya tua, ada jenggot, ada kumis. Nah itu Samuel. Saul kok tahu? Itu pasti Samuel. Oh ya sudah kalau gitu silakan. Aku akan bangkitkan dia. Lalu engkau bicara dengan dia. Silakan. Lalu tiba-tiba ada suara. Apa kamu ganggu saya? Wah Samuel muncul. Saul jadi kaget. Semua yang ikut Saul jadi kaget. Loh beneran muncul. Ada suaranya. Kenapa ganggu saya? Saul jadi ketakutan. Samuel? Ya kenapa ganggu saya? Saya sudah enak-enak tidur. Kenapa dibangunkan? Maaf mengganggu Tuhan. Bapak Samuel, aku mau tanya, aku mau tahu besok kami perang lawan Filistin. Kami menang apa kalah ya? Kamu ini sudah meninggalkan Tuhan masih tanya, kamu akan bersama saya besok. Wah Saul kaget, bersama kamu? Ya, saya sudah siapin tempat di sebelah saya. Untuk kamu, untuk anak-anakmu beberapa, untuk tentaramu. Pasukanmu yang sekarang ikut juga akan pergi. Wah semua takut. Loh, jadi kami akan bertemu dengan kau. Ya. Sekarang saya mampir tempatmu, besok kamu mampir tempat saya, oke? Wah Saul makin takut, jadi besok saya mati? Iya. Jadi besok saya ke dunia roh? Iya. Jadi besok saya mati? Semua ketakutan. Lalu Samuel bilang, udah ya, nanti bicara lagi kapan-kapan, bye-bye. Samuel turun lagi ke dunia orang mati. Saul sekarang kayak orang mati. Saya mati, besok saya mati. Lalu perempuan yang jadi pemanggil arwah jadi kasihan. Tuhan, engkau kok kelihatan kurus banget. Iya aku belum makan berapa hari. Loh kenapa belum makan berapa hari? Takut. Takut apa? Takut mati. Aku dekat lembah maut. Lihat bedanya ya. Daud dekat lembah maut. Saul dekat lembah maut. Daud datang ke Tuhan. Saul datang cari arwah. Daud dekat lembah maut. Saul dekat lembah maut. Daud kembali ke Tuhan. Saul suka dekat lembah maut. Saudara suka dekat maut? Kalau enggak suka, kembalilah ke Tuhan. Kenapa tenang di tempat maut? Engkau sekarang ada di lembah maut, engkau ada di dalam dosa, engkau ada dalam kegelisahan, engkau pikir hidupmu cuma bisa di situ. Engkau tidak mau tinggalkan dosamu, engkau tidak mau datang ke Tuhan, akhirnya kamu jadi temannya maut. Inilah Saul. Daud juga dekat lembah maut, tapi kenapa Daud tidak jadi gila seperti Saul? Kenapa Daud tidak kacau seperti Saul? Karena Daud kembali ke Tuhan. Dengar baik-baik pesan hari ini, kembalilah ke Tuhan. Kembalilah ke Tuhan. Saul tidak mau kembali ke Tuhan. Oh besok aku akan mati, bagaimana ini? Lalu yang panggil arwah mengatakan, Tuhan makan roti dulu lah, ayolah supaya kamu kuat. Oh iya saya enggak ada kekuatan. Dia makan, orang-orang ikut dia makan, mereka ada kekuatan sedikit. Ayo kita pulang, kita enggak ada kekuatan lagi. Maka mereka sampai ke tempat mereka. Mereka kumpulkan pasukan mau menyerang Filistin. Tapi Raja Saul sudah enggak ada kekuatan. Ayo kamu, Abner, kumpulkan pasukan. Abner teriak, pasukan kumpul. Setelah seluruh pasukan kumpul, Raja Saul akan pidato. Raja Saul berdiri, rakyatku, tentaraku. Waduh, Abner kaget. Raja Saul, yang tegas dong kalau ngomong. Sudahlah, ngapain tegas-tegas? Kita besok mati. Shh, Raja Saul jangan ngomong gitu. Kenapa bilang besok mati? Memang kita tidak ada kekuatan, kita sudah akan mati, kita kalah. Akhirnya Raja Saul disuruh masuk lagi ke rumah. Sudah, kamu masuk rumah aja biar kita yang pidato. Kamu pidatonya kok ngawur ya? Iya, karena saya sangat takut. Dia begitu ketakutan. Yonatan yang pidato. Yonatan mengatakan, mari kita kalahkan Filistin. Mari kita serang.
Padahal Tuhan sudah tidak mau menyertai Saul. Tuhan sudah tinggalkan Saul. Sekarang seluruh pasukan Israel bersiap menghadapi Filistin. Tapi Tuhan punya rencana lain. Rencana Tuhan itu apa? Rencana Tuhan adalah dia mau pindahkan takhta dari Saul ke Daud dengan membunuh Saul hari ini. Tuhan mengatakan cukup, itu cukup. Kamu sudah dapat peringatan berkali-kali, kamu tidak mau dengar. Sekarang adalah hari penghakiman. Aku pakai Filistin untuk mematikan kamu. Tuhan akan menghancurkan Saul dan Daud tidak sadar bahwa hari penghakiman Tuhan bagi Saul sudah terjadi. Saul mau pergi berperang, lalu orang Filistin sudah berkumpul. Dulu waktu Saul perang lawan Filistin, orang Filistin ketakutan. Sekarang Saul perang dengan orang Filistin, Saul yang ketakutan. Dulu musuh-musuh Tuhan dihancurkan oleh Saul. Sekarang musuh-musuh Tuhan dipakai Tuhan untuk menghancurkan Saul. Saul begitu kasihan. Dia adalah orang yang sangat kasihan. Menyiksa diri dengan dosa. Dan akhirnya dimatikan oleh Tuhan. Dia kumpulkan pasukan. Mereka perang dengan Filistin. Dan satu persatu pasukan Israel dipatahkan, dibunuh dan dimatikan. Akhirnya Yonatan pun mati. Dan terakhir Saul terluka parah. Dia sudah terluka begitu parah. Lalu dia mendekat ke orang, mengatakan tolong bunuh saya. Saya sudah berdarah, saya sudah ditikam Filistin. Nanti mereka tangkap saya, bisa-bisa saya disiksa sampai mati. Saya tidak mau disiksa, matikan saya. Orang yang disuruh matikan Saul mana berani. Lalu Saul ambil tombaknya, dia masukkan ke dekat badannya, lalu dia jatuhkan dirinya. Lalu tombak menusuk badannya dan dia mati. Dia bunuh dirinya sendiri. Akhirnya seluruh Israel kacau. Pasukan Israel lari meninggalkan Filistin. Filistin dapat kemenangan yang besar sekali. Orang Filistin berseru, "Hore, kita menang! Israel hancur!" Tapi Tuhan bilang, tidak, Israel tidak hancur. Kenapa tidak hancur? Ini cuma pergantian raja. Bagi Tuhan, kekalahan ini cuma pemilu. Kok pemilu? Ganti raja. Saul dimatikan, Daud diangkat. Tapi orang Filistin gak tahu. Mereka pikir, kami menang. Tuhan bilang, enggak. Raja yang lemah diturunkan, raja yang kuat dinaikkan, yaitu Daud. Saudara lihat ya, kalau kita keras lawan Tuhan, Tuhan masih sabar, tapi ada saatnya Tuhan mengatakan cukup ya, kamu terus keras. Sekarang hari penghakiman tiba atas kamu, dan hari penghakiman sudah tiba atas Saul. Lalu Daud ada di Ziklag, dia terus berdoa, Tuhan, hari ini sahabatku Yonatan pergi berperang. Hari ini raja urapanmu yaitu Saul pergi berperang. Hari ini umat kudusmu pergi berperang. Berikan kemenangan. Lihat betapa besar hati Daud untuk umat Tuhan. Dia tidak peduli dirinya dikejar-kejar Saul. Dia berdoa bagi Saul. Tuhan berikan kemenangan. Berikan kemenangan. Lalu ada orang lari. Waktu orang lari mendekati Ziklag, pasukan penjaga langsung teriak, orang datang. Semua pasukan siap-siap. Lalu yang datang mengatakan, saya bawa berita, jangan tangkap saya. Akhirnya dibawa orang itu dekat ke Daud. Ada apa kamu? Saya dari Gilboa, saya dari tempat perang Filistin dengan Israel. Saya datang dari lembah di mana pasukan Israel dihancurkan Filistin. Wah, Daud sedih sekali. Jadi Israel hancur Tuhan. Lalu bagaimana dengan Yonatan, sahabatku? Bagaimana dengan dia? Dia sudah mati Tuhan, dia sudah mati. Daud sedih bukan main, bagaimana dengan Raja Saul? Raja Saul sudah mati. Daud sedih bukan main, dia menangis. Oh Yonatan, orang yang sangat saya sayang. Oh Raja Saul, raja pertama Israel yang diangkat oleh Tuhan. Dia meratap, lalu dia tanya, bagaimana terjadinya? Kenapa dua orang penting ini bisa mati? Lalu orang ini mulai pikir, saya mau bohong supaya saya diangkat oleh Raja Daud. Saya bilang aja saya bunuh Saul, biar saya dianggap sebagai pahlawan. Sudah membunuh musuhnya Daud. Begini Tuhan, nah ini pembohong mulai cerita. Jadi di satu senja, kalau orang bohong itu biasanya puitis. Bukan berarti yang puitis bohong ya. Di satu senja kala, para ilah. Ada peperangan besar. Lalu aku di situ melihat ada seorang Raja Israel yaitu Saul. Tertatih-tatih dikejar musuhnya. Daud sudah gak sabar, cepatlah ceritanya jangan terlalu puitis. Sebentar Tuhan, saya lagi cari kira-kira pepatahnya apa. Bukan kedondong, bukan anggur. Waktu itu saya lihat Raja Saul lari. Saya langsung tahu ini Raja Saul. Saya tahu dia tidak mungkin selamat, lukanya sudah sangat parah. Maka Raja Saul mengatakan, bunuh saya. Saya mengatakan, siap Tuhan. Saya ambil pedang saya tikam dia. Dia mati di tangan saya. Oh Tuanku Daud, musuhmu
mati di tangan saya. Daud kaget. Kamu bunuh Saul? Iya. Bohong. Enggak, saya jujur. Aku orang jujur. Namaku pun jujur tulus. Kamu pasti bohong. Enggak, saya enggak bohong. Benar. Berani bersumpah? Berani. Aku bersumpah demi Tuhan. Akulah yang membunuh Saul. Padahal bukan. Ini orang kacau ya. Berani sumpah demi bohong. Kamu benar bunuh Saul? Benar Tuhan. Dengan tanganku aku tikam dia. Darahnya memenuhi tanganku. Akulah pembunuh Saul. Baik, semua pasukanku dengar ya? Dengar. Kamu dengar sumpahnya dia? Dengar. Baik, kalau begitu saya sebagai pemimpin tempat ini memutuskan kau dijatuhi hukuman mati. Dia kaget. Hah? Maksud Tuhan jadi orang nomor 2? Nomor 2 apa? Nomor 1? Oh nomor 1, thank you. Nomor 1 mati. Waduh, kenapa saya mati? Kenapa aku mati Tuhan? Karena kamu bersaksi kamu sudah bunuh Saul. Kamu mengatakan begitu. Oh iya, saya sudah bunuh Saul, kenapa dimatikan? Siapa bunuh orang yang diurapi Tuhan akan saya matikan. Itulah janji saya. Kamu sudah bunuh Saul, kamu bilang begitu dengan sumpah. Enggak, saya enggak gitu. Kamu sudah sumpah. Enggak, tadi sumpahnya bohong. Kamu berbohong di sumpah. Iya, hukumannya mati juga. Waduh sama ya. Jadi gimana dong? Kamu harus mati karena kamu membunuh Saul. Hei pasukan, bunuh dia. Lalu ada satu tentara langsung bunuh orang itu mati. Daud nangis. Siapa berani bunuh Saul, saya akan hukum mati. Sekarang Saul sudah mati, Yonatan sudah mati. Daud nangis meratapi kematian dari 2 orang yang dia kagumi ini. 2 orang yang sudah jahat, satu jahat, satu belum ya. 1 orang sudah jahat, tapi Daud tetap mengagumi karena Tuhan toh pernah mengurapi orang ini. Maka Daud meratap menangis, dia tidak peduli dirinya. Dia tidak mengatakan puji Tuhan, haleluya, sekarang aku jadi raja. Dia peduli umat Tuhan, bukan peduli dirinya. Mari sama-sama peduli umat Tuhan, jangan peduli diri. Jangan cari kesempatan untuk diri. Cintailah Tuhan, cintailah gerejanya, cintailah pekerjaannya di dalam gereja. Jangan manfaatkan gereja demi kepentinganmu. Nah, Raja Saul sudah mati, sekarang Daud menangis. Daud meratap dan mengatakan seperti pahlawan hebat demikianlah Saul. Yonatan sahabatku, cinta kasihmu kepada saya begitu ajaib. Saya tidak mengerti mengapa engkau begitu mengasihi saya. Cinta kasihmu yang ajaib membuat aku sangat-sangat terharu. Dan sekarang aku kehilangan engkau. Daud begitu sedih. Di dalam kesedihannya dia tahu siapa yang dilindungi Tuhan. Tidak peduli berapa banyak bahaya dihadapi. Asal dia berpegang ke Tuhan, dia disertai. Sedangkan orang yang sudah meninggalkan Tuhan tidak peduli berapa kuat dirinya. Berapa hebat dukungan yang dia punya. Dia akhirnya hancur karena dia tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Maka saudara, hari ini ada 2 tokoh, Daud dan Saul. Sama-sama dekat lembah maut, sama-sama ada dalam bahaya. Yang satu mengatakan, Tuhan, meskipun aku jalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sedangkan yang satu sudah tinggalkan Tuhan, cari orang mati, cari nasihat dari ahli sihir, ahli nujum. Tidak mau kembali kepada Tuhan. Mari awasi diri. Jangan jadi seperti Saul. Mari belajar seperti Daud. Mari cintai Tuhan. Mari cintai umatnya. Kiranya Tuhan memberkati, memimpin, dan menuntun kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh gentar melihat begitu kacaunya kehidupan Saul. Dia yang begitu diberkati oleh Tuhan akhirnya menjadi begitu kacau hidupnya. Oleh sebab dia memilih untuk melarikan diri dari Tuhan. Tuhan, kami ingin belajar seperti Daud. Di dalam kondisi apapun kami berpegang pada Tuhan. Di dalam keadaan apapun kami mencintai Tuhan. Dan di dalam keadaan mengerikan apapun kami tetap mengandalkan Tuhan. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.